Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan wudhunya batal. Wudhunya batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Ikhwatal iman, pemirsa Fatwa TV dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, di sore hari ini kita bisa bersua kembali, kita bisa menyapa Anda kembali dalam acara live interaktif Fikih Ibadah bersama Ustadz kita, Ustadz Anas Burhanuddin MA Hafizahullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Selama 1 jam ke depan insyaallah Ta'ala kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat beliau. Kita akan bersama-sama mendengarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk dari meja redaksi kami, ataupun pertanyaan yang nanti akan dilontarkan dari Anda pemirsa yang menghubungi kami via line telepon. Namun sebelumnya, alhamdulillah telah bersama kita semua Ustadz Anas Burhanuddin di studio Fatwa TV Jember. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah, saya sehat. Sehat Ustadz. Alhamdulillah saya juga sehat Ustadz. Alhamdulillah. Insyaallah, alhamdulillah. Sore hari ini insyaallah kita akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan Ustadz. Bismillah, insyaallah. Insyaallah. Tentunya kita doakan semoga para pendengar dan pemirsa kita juga sehat-sehat selalu. Amin, amin. Dan ya dalam Rabbal lindungan alamin. Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Baik pemirsa, tak lupa kami juga menyapa para pendengar yang tergabung atau yang mendengarkan dari radio, diantaranya radio yang ikut merilai acara di sore hari ini. Di antaranya ada Radio Binpas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Dai Tengaran. Dan juga kami mengingatkan bagi Anda pemirsa yang mungkin nanti ingin bertanya secara langsung kepada kami, Anda bisa menghubungi kami via line telepon di nomor 0331 544 6087. Baik, seperti biasa sebelum kita menjawab atau sebelum Ustadz menjawab pertanyaan yang telah masuk, kita akan mendengarkan nasihat singkat dari beliau kepada kita semua. Kepada Ustadz Anas kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemanapun kita membahas sisi ajaran agama Islam, maka kita akan selalu kembali kepada satu poin dan satu kata, yaitu taqwa, yang merupakan patokan keimanan seseorang dan dijadikan sebagai tolok ukur dan timbangan kesalehan dan kebaikan seseorang di mata Allah Subhanahu wa taala, dan diikrarkan olehnya dalam firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, jadi inilah intisari ajaran agama Islam. Inilah tolok ukur kebaikan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini ditafsirkan oleh Rasulullah SAW sebagai hati yang bersih dan amal yang baik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa-rupa kalian. Dia tidak melihat kepada harta kalian, tapi Dia melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Jadi taqwa dalam ayat yang saya sebutkan di atas, yang saya sebutkan tadi, itu ditafsirkan dengan kesucian jiwa. Siapa yang paling suci hati dan jiwanya, maka dialah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah amalan. Siapa yang paling baik amalannya dan paling banyak, maka dialah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita terus berusaha meningkatkan takwa kita dengan mensucikan hati dan memperbanyak amal soleh. Wabillahi taufik.
Nah Ustaz, alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukron Ustaz, nasihat singkat tentang takwa Ustaz. Ini sering sering diberikan kepada kita, namun kita kadang lupa, belum bisa mengamalkan itu dengan secara penuh Ustaz ya. Justru karena ini adalah inti dari ajaran agama Islam, maka memang para ulama sebelumnya, para nabi, ya, para dai dianjurkan untuk terus Ya. mengingatkan umat Betul. akan hal ini. Betul. Sehingga ketika kita berkurang takwa kita sedang lemah iman, kita teringat lagi dengan Ya. hal ini, maka tidak heran kalau setiap khutbah Jumat paling tidak kita akan mendengar nasihat ini diulang-ulang. Bahkan itu termasuk rukun Ustaz ya. Betul. Dan sebagian orang mungkin akan bertanya, kenapa sih? Gitu. Kenapa kita selalu mendapatkan nasihat takwa lagi. Nah itulah rahasianya, karena ini adalah intisari ajaran agama Islam yang menjadi tolok ukur kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah. Baiklah pemirsa dan pendengar Fatwa TV, itulah nasihat singkat dari Ustadz tentang takwa yang mana selalu diingatkan kepada kita agar ketika iman kita menurun, kita ingat kembali, walaupun iman kita naik pun kita juga selalu ingat, dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa, kembali kami ingatkan bagi Anda pemirsa yang ingin bertanya secara langsung kepada kami, Anda bisa menghubungi kami via line telepon di nomor 0331544687. Sekali lagi di 0331544687. Anda bisa bertanya seputar fikih ibadah di sore hari ini dengan bertanya langsung kepada Ustadz Anas Burhanuddin MA. Baik Ustadz, sembari menunggu penelpon yang masuk, mungkin kita bacakan pertanyaan yang telah masuk dari di website Ustadz ya. Baik, pertanyaan pertama dari Ibu Rahma di Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Bismillah, ahsanallahu ilaikum ya Ustadz. Saya ingin bertanya, bagaimana hukum qadha sholat ketika menunggu selesainya haid sampai benar-benar bersih? Apakah tetap wajib diqadha? Dan apakah ketika suci mengqadhanya secara sekaligus atau boleh dicicil? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ya baik. Pertama, bahwasanya tanda selesainya haid seorang wanita adalah dengan melihat al-qassah al-baydha, yang melihat cairan putih yang mirip dengan benang putih. Ini dikenal oleh para wanita, insyaallah mereka lebih paham. Dan jika mereka melihat tanda itu, maka berarti haid mereka sudah benar-benar selesai. Namun tanda ini tidak selalu ada pada setiap wanita. Dan kalau tanda ini tidak ada, maka tanda yang kedua adalah kering. Al-jufuf istilahnya disebut sebagai al-jufuf, yaitu kering, benar-benar kering, sehingga ketika seorang wanita memasukkan kapas ke dalam kemaluannya, maka kapas ini keluar dalam keadaan bersih. Tidak ada darah di situ, tidak juga ada bercak-bercak di situ. Maka saat itu dia bisa menghukumi dirinya sudah benar-benar suci dari haid. Maka kembalilah kewajiban-kewajiban yang sempat gugur di masa haid dia, seperti kewajiban untuk berpuasa atau kewajiban untuk menunaikan sholat. Namun perlu diketahui bahwasanya ada perbedaan antara puasa dan sholat dalam hal ini, di mana orang yang haid tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat mereka yang mereka tinggalkan selama haid. Yang diperintahkan untuk diqadha adalah puasanya. Nah, jadi ini perbedaan antara puasa dengan sholat dalam bab haid. Seorang wanita bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Beliau bertanya, wahai Ummul Mukminin Aisyah, kenapa kita diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Aharuriyatun anti?" Apakah Anda seorang wanita haruriyah? Haruri adalah sebuah sekte Khawarij yang sudah muncul pada waktu itu. Aisyah bertanya demikian karena yang biasa bertanya hal seperti ini kemungkinan terpengaruh oleh pemikiran Khawarij atau Haruriyah ini. Maka wanita ini mengatakan, tidak, saya bukan termasuk kelompok Haruriyah
Tapi saya hanya ingin bertanya saja. Saya penasaran kok dibedakan. Maka jawaban Aisyah adalah kana yusibuna dzalika fa umirna biqadha'i siyam wa la nu'maru biqadha'i shalah. Kami juga mengalami apa yang Anda alami itu. Kami para wanita sahabat juga haid. Maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa kami dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat kami. Maka inilah hukum yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya apa? Wallahu taala a'lam. Tapi inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para wanita haid wajib untuk mengqadha puasa mereka yang ditinggalkan selama mereka haid, tapi mereka tidak diperintahkan untuk mengqadha salat mereka. Alhamdulillah. Nah, Masya Allah. Syukron saja, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Kita mungkin beralih Ustaz ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bapak Rudi Santoso di Jember. Baik. Pertanyaannya, bismillah. Afwan izin bertanya Ustaz. Bila kita ada uzur tidak sempat sholat qobliyah subuh, apakah bisa dilakukan ba'da sholat subuh? Sebaiknya disegerakan atau masih bisa selama belum masuk waktu syuruk? Jazakallah khairan. Ya. Baik, sholat qobliyah subuh adalah sholat yang sangat dijaga oleh Rasulullah SAW. Bahkan ini adalah sholat rawatib yang paling dijaga oleh Rasulullah SAW, di mana sholat qobliyah subuh ini tidak ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik dalam kondisi mukim maupun dalam kondisi safar. Dalam kondisi mukim itu jelas, tapi dalam kondisi safar pun Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkannya. Saking pentingnya sholat qobliyah subuh ini, padahal pada waktu safar ini sholat rawatib yang lain beliau tidak lakukan, tapi qobliyah subuh beliau tetap melakukannya. Dan kalau seorang muslim tidak sempat untuk mengerjakan qobliyah subuh pada waktunya, maka disunahkan untuk mengqadha salat qobliyah subuh ini bisa saat waktu duha sudah masuk, yakni setelah syuruk, setelah matahari terbit, dan boleh juga dilakukan setelah salat subuh langsung. Ya, ini kedua-duanya waktu yang boleh. Dan kita mengetahui bahwasanya waktu subuh dan waktu setelah subuh dan waktu setelah asar adalah waktu larangan untuk mengerjakan sholat. Tapi untuk qadha sholat rawatib seperti ini, maka itu diperbolehkan di waktu larangan ini, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau tidak sempat untuk mengerjakan ba'diyah zuhur. Karena ada tamu yang berkunjung ke rumah beliau, maka akhirnya beliau mengqadhanya setelah sholat asar. Kita mengetahui waktu setelah asar sampai terbenamnya matahari adalah waktu larangan sholat. Tapi saking pentingnya sholat sunnah rawatib ini, maka Nabi Muhammad SAW mengqadhanya setelah sholat asar. Demikian juga boleh bagi seorang muslim untuk mengqadha sholat sunnah qobliyah subuhnya dengan mengerjakannya setelah dia mengerjakan sholat subuh, meskipun itu waktu larangan. Ya, jadi boleh dilakukan seperti itu selagi belum mendekati waktu terbit matahari. Nah, ketika mendekati waktu terbit matahari, maka ini dilarang. Larangan untuk sholat menjadi lebih tegas. Maka hendaknya seorang muslim menghindarinya, dan jika waktunya sudah mendekati terbit matahari, maka kalau ingin mengqadha qobliyah subuh, hendaknya diakhirkan nanti sampai terbit matahari sekalian. Kemudian saat matahari sudah agak naik, kira-kira 1/4 jam setelah terbit matahari, dia bisa mengqadha qobliyah subuh tersebut. Ya, demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Nah, syukron jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Rudi yang ada di Jember. Baik, kami masih menunggu bagi Anda pemirsa yang mungkin ingin bertanya secara langsung kepada kami dengan menanyakan pertanyaan yang berkaitan dengan fikih ibadah di sore hari ini. Anda bisa menghubungi kami secara langsung di line telepon dengan nomor 0331 544 6087. Sekali lagi di 0331 544 6087. Baik Ustadz, kita sembari menunggu penanya yang masuk dari line telepon, ini kita akan membacakan pertanyaan dari Masya Allah, dari Ibu Cynthia Vintani
Dia dari Jepang Ustaz, Masya Allah. Masya Allah. Dari luar negeri ini sepertinya. Baik, pertanyaan Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya istri membayarkan uang haji suaminya? Tabungan suami tidak cukup untuk jalur tunggu cepat. Kami daftar ikut kuota pemerintah reguler Indonesia. Awalnya kami dapat keberangkatan tahun 2039. Kalau kami masih ada umur, kami menginjak 59 tahun dan setelah Covid, kuota kami jadi tahun 2065. Umur kami 85. Sedih sekali Ustadz. Saya sebagai istri ingin berhaji secepatnya dengan tabungan yang ada pada saya. Mohon jawabannya Ustadz. Terima kasih. Baik, Masya Allah, ini pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan semangat umat Islam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Tadi sebelumnya orang tahu bahwasanya qobliyah subuh itu sunnah, ya. Iya. Tidak wajib, tapi boleh bertanya tentang qadha, apakah ada qadha, disyaratkan qadha atau tidak. Yang sekarang ini sepasang suami istri yang ingin haji, Iya, betul tapi sekali. terkendala kuota yang sangat terbatas sehingga hajinya kemungkinan akan dilaksanakan dalam waktu yang agak terlambat betul. ketika kemungkinan usia mereka sudah cukup tua. Ini Masya Allah, saya ingin menyampaikan kabar gembira kepada para umat Islam yang sudah punya niat haji ini. Insya Allah, kalau misalnya pahit-pahitnya Anda tidak bisa berangkat haji karena berbagai hal. Mungkin salah satu adalah karena umur yang kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Anda sudah punya pahala niat dulu. Nah, ini adalah kelebihan dalam Islam, ya. Maka jangan Anda kemudian berpikir, wah ini masih lama sekali, kita nggak tahu apakah akan sampai ke tahun 65 atau tidak. Tidak. Kita bisa mendapatkan pahala dulu sebelum berangkat ke Makkah, yaitu dengan mendapatkan pahala niat. Karena dalam Islam, sekedar niat amal soleh maka itu sudah dicatat sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah Anda sudah mendapatkan pahala niat ini ketika Anda meniatkan ibadah haji meskipun belum berangkat. Kemudian yang kedua, ketika ada suami yang belum punya bekal yang cukup, maka di sini istri harus husnudzon. Ini imam dia mungkin tabungannya habis karena untuk nafkah, gitu. Yes. Jadi ini banyak terjadi di rumah tangga umat Islam, ya, ketika istri kadang-kadang punya tabungan lebih banyak daripada suaminya. Gitu. Karena memang dalam agama kita yang mendapatkan tugas untuk memberi nafkah adalah suami. Ya, meskipun istrinya barangkali pendapatnya lebih besar, tapi nafkah itu menjadi kewajiban suami. Maka suami Anda barangkali optimal, ya, dalam memberikan nafkahnya sampai-sampai beliau habis tabungannya dan belum bisa nabung untuk haji. Sementara Anda sudah punya tabungan haji. Ketahuilah bahwasanya seorang wanita muslimah, ya, tidak boleh untuk berangkat haji atau melakukan perjalanan yang jauh kecuali dengan ditemani oleh mahramnya. Ya, maka kalau Anda punya niat untuk membantu suami agar bisa segera mendaftar haji dengan tabungan Anda, maka ini adalah sebuah kebaikan. Ya, niat haji Anda adalah sebuah kebaikan. Kemudian kalau Anda membantu suami Anda agar bisa berangkat bersama di waktu yang lebih cepat dengan mendaftar sekarang, maka berarti Anda mendapatkan kebaikan di atas kebaikan. Apalagi kalau itu diniatkan dengan saya tidak mau berangkat sendiri karena saya tidak ingin melanggar larangan Nabi Muhammad SAW untuk safar tanpa ditemani oleh mahram. Maka ini kebaikan yang ketiga. Jadi ada banyak kebaikan yang Anda bisa kumpulkan dengan membantu suami untuk bisa mendaftar haji. Terserah apakah itu nanti akan dianggap lunas, itu yang lebih baik, ya, mungkin berarti menjadi kebaikan yang keempat. Atau bisa juga dipinjami dahulu, ya, dipinjami dahulu untuk kemudian nanti bisa dikembalikan, karena tidak masalah, ya, seorang melaksanakan ibadah haji dengan utang. Itu boleh, tidak ada masalah. Boleh juga bagi seorang muslim untuk melaksanakan ibadah haji dengan biayanya dibantu oleh orang lain. Ini juga boleh, tidak masalah, tidak mengurangi keutamaan hajinya sama sekali. Dan ini kita sampaikan untuk membantah, ya, persepsi sebagian orang yang mengatakan bahwasanya
orang yang haji ketika dia kerja di Saudi itu kurang afdol. Nah, ini sebagian jamaah haji sedih karena dianggap belum haji katanya. Padahal dia sedang kerja di Saudi Arabia. Nah, kemudian dia mendapatkan kemudahan haji di sana. Tapi ketika pulang dia dianggap remeh oleh sebagian orang dengan mengatakan hajinya bukan haji yang sempurna atau bukan haji yang afdal. Maka ini adalah persepsi yang salah. Ya, tidak masalah bagi seorang muslim untuk menunaikan ibadah haji dengan harta yang dia pinjam, harta yang dia utang atau dibantu oleh orang lain, atau dengan mendapatkan kemudahan karena dia bekerja di Makkah misalnya. Itu semuanya tidak mengurangi pahala hajinya, dan kalau dia mengerjakan haji itu dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka hajinya ada haji yang sah, dan kita berharap juga menjadi haji yang mabrur, tidak hanya sah. Nah, Masya Allah. Syukur Ustaz, jawaban yang sangat jelas Ustaz ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu atau Mbak Cynthia ini di Jepang. Iya, tapi Ustaz. satu lagi Ustaz, kalau ini saran saja, ya, kalau seandainya memungkinkan untuk daftar dari Jepang, nah, maka ini bisa menjadi solusi untuk menepis kekhawatiran tadi itu. Kekhawatiran antrian yang panjang, karena biasanya negeri-negeri minoritas muslim seperti Jepang dan yang lain, ini kuota hajinya meskipun lebih sedikit, tapi karena tidak banyak umat Islam di sana, maka kesempatan untuk berangkat haji itu bisa lebih cepat. Ya, maka saran saya kepada Ibu Cynthia ya dan suami, kalau regulasi memungkinkan ya bagi Anda untuk mendaftar dari Jepang, maka lebih baik Anda mendaftar dari Jepang. Ya, dan sama saja nanti jangan sampai ada lagi mengatakan, oh ini berangkatnya dari Jepang, ini kurang afdol. Tidak ya, tidak sama sekali ya, karena kewajiban haji ini mengenai seorang muslim dimanapun dia tinggal saat syarat mampu itu sudah dia miliki. Jadi itu semoga nanti bisa menjadi tambahan solusi sehingga kekhawatiran berangkat haji dalam umur terlalu tua itu bisa dihindarkan. Amin, amin. Wabillahi taufiq. Amin, amin, amin. Baik, baik Ustaz. Syukron Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Kita masih menyapa Anda pemirsa dan juga pendengar yang ingin bertanya secara langsung kepada kami. Anda bisa menghubungi kami di nomor yang telah tertera di layar kaca Anda di 0331 544 6087. Sekali lagi 0331 544 6087. Baik Ustaz, kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk. Ini dari Bapak atau Wahyu ini. Bapak Wahyu Ishandrianto Putro di Bekasi, Jawa Barat. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Baik Ustaz. Kayaknya kita menjawab dari pertanyaan lain telepon dulu Ustaz ya. Baik. Ada Pak Ahmad di Kalimantan Timur. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ahmad, silakan dengan pertanyaannya. Ini Pak Ustadz, kalau kita kan salat itu kayak khatib itu, kalau imamnya itu membaca, apa kita ndak usah membaca? Baik. Maksudnya membaca Fatihah. Iya, iya. Yang kedua yaitu kalau kita salat sendirian duhur itu boleh kan dibaca, tapi hanya untuk mendengarkan sendiri. Baik. Di apa Pak? Untuk didengar, cukup kita sendiri pelan gitu, boleh kan? Oh, membaca pelan ya, membaca pelan. Gitu. Ya. Baik, cukup Pak Ahmad ya dengan pertanyaannya. Itu aja, syukron kasiran. Baik, Terima kasih. iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, ada dua pertanyaan. Silahkan Ustaz. Dengan pertanyaan yang pertama terlebih dahulu. Ya, baik. Yang pertama tentang apa tadi? Tentang imam membaca Oke. sholat, apakah dia juga boleh membaca atau diam saja Ustaz? Baik, dalam sholat syariah seperti zuhur, ya, asar, maka tidak diragukan bahwasanya seorang makmum harus membaca surat sendiri. Yang wajib adalah Al-Fatihah, ya, dia harus baca sendiri sebagaimana imam membaca sendiri. Kemudian yang sunnah adalah surat setelah Al-Fatihah dia juga disunahkan untuk membacanya sendiri ketika imam membaca sendiri. Kenapa? Karena makmum tidak bisa mendengarkan bacaan imam. Maka dia tidak bisa menyimak bacaan imam, maka dia harus membaca sendiri. Ini adalah hukum yang tidak kita ragukan. Meskipun sebagian ulama ada yang berpendapat bahwasanya tidak baca juga nggak apa-apa. Nah ini
pendapat sebagian ulama, tapi tentunya yang lebih kuat adalah kita harus membaca sendiri dalam sholat jahriyah. Yakni kita sebagai makmum, kita harus membaca sendiri. Adapun kalau sholatnya adalah sholat jahriyah, ya, sholat yang dikeraskan seperti sholat maghrib, isya dan subuh, maka ini adalah permasalahan yang cukup pelik di antara para ulama. Ini masalah khilafiyah yang cukup pelik terjadi di antara para ulama Islam. Dan pendapat yang lebih kuat, Allahu Ta'ala a'lam, adalah bahwasanya kita mencukupkan diri dengan bacaan imam dalam sholat jahriyah. Ya, kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, man shalla khalfal imam fa qira'atul imami lahu qira'ah. Barang siapa yang sholat di belakang imam, maka bacaan imam adalah bacaan untuk dia juga. Ya, ini adalah hadis yang dipakai oleh para ulama yang berpendapat bahwasanya bacaan imam sudah cukup. Nah, ini dibawa kepada sholat yang dikeraskan atau sholat jahriyah. Kenapa demikian? Karena dalam agama kita, para ulama menjelaskan bahwasanya menyimak dan tadabbur itu adalah derajat yang lebih tinggi daripada sekedar membaca. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang interaksi dengan Al-Quran, ya, para ulama menyebutkan ada tingkatan membaca. Ini yang paling bawah. Nah, kemudian di atasnya ada tingkatan tadabbur. Ya, ini menyimak dan menghayati bacaan Al-Quran. Ini adalah tingkatan yang tengah. Dan tingkatan yang di atasnya adalah mengamalkan Al-Quran. Jadi yang paling bawah adalah membaca. Di tengahnya ada tadabbur dan menghayati. Di atasnya ada mengamalkan. Nah, mengamalkan adalah derajat yang paling tinggi dalam interaksi seorang muslim dengan Al-Quran. Nah, penjelasan ini menunjukkan bahwasanya orang yang menyimak bacaan Al-Quran atau menghayatinya itu sudah levelnya lebih tinggi daripada membaca. Ya, jadi ketika seorang imam membaca bacaan dalam sholat, membaca Al-Fatihah kemudian surat, maka kemudian si makmum mendengarkan dan menyimak, maka dia dianggap sudah membaca, bahkan membaca plus. Karena dia membaca dan menghayati. Ya. Jadi demikian. Itulah yang yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang yang menyimak sudah cukup. Maka cukup dia menyimak. Kemudian juga karena dalam agama kita juga kita diperintahkan untuk menyimak ketika orang sedang berbicara. Ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah, maka para sahabat Rasulullah SAW menyimak dari penjuru-penjuru masjid. Wajah mereka menghadap ke mimbar Rasulullah SAW. Ya, mereka diperintahkan untuk menyimak orang yang sedang berbicara. Apalagi kalau yang dibaca adalah Al-Quran, maka kita diperintahkan untuk menyimak bacaan itu. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan jika dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan perhatikanlah, semoga kalian mendapatkan rahmat. Jadi ini termasuk adab juga, ya, di samping hadis tadi yang sudah kita sampaikan di depan bahwasanya bacaan imam sudah cukup untuk makmum. Nah, poin yang kedua di antara adab kita adalah ketika imam membaca maka kita menyimak. Dan itu insya Allah cukup, alhamdulillah. Jadi rangkaian dalil-dalil ini adalah dalil yang dipakai oleh para ulama yang mengatakan bahwasanya bacaan makmum, bacaan imam itu sudah cukup untuk makmum. Jadi dia cukup mendengarkan saja, menyimak saja, dan tidak perlu untuk membaca sendiri atau mengulangi bacaan imam. Ya. Jadi ini adalah pendapat yang saya pilih, Allahu Ta'ala alam. Tapi sekali lagi ini adalah masalah khilafiyah yang cukup pelik di antara para ulama, sampai-sampai kita
agak kesulitan untuk memilih mana yang lebih kuat dalam permasalahan ini. Tapi karena saya yang ditanya, maka inilah yang saya pilih dalam permasalahan ini. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, sementara untuk pertanyaan yang kedua Ustaz, ketika kita sholat duhur, apakah boleh bacaannya dibaca secara lirih untuk diri kita sendiri Ustaz? Ya tentunya dalam sholat duhur ya, dalam sholat duhur, kita sholat duhur adalah sholat yang termasuk sirriyah ya, yang dilirihkan ya, tidak dikeraskan. Maka kita cukup membaca dengan qomat kamit ya, dengan qomat kamit tanpa dikeraskan. Tanpa dikeraskan. Dan memang ada sebagian orang, bahkan sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya membaca sir itu harus paling tidak bisa kita dengar sendiri ya. Ya, namun ini dibantah oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam sebuah perkataan beliau bahwasanya kalau sampai kedengaran oleh orang lain atau orang yang paling dekat dengan kita, maka berarti itu sudah tidak sir lagi, sudah bukan lirih lagi ya. Jadi sir artinya adalah tidak dikeraskan ya, tidak dikeraskan dan cukup ya kita mengucapkannya dengan qomat kamit saja tanpa harus didengarkan oleh orang yang terdekat dengan kita ya. Jadi cukup bahwasanya kita sudah membaca, tapi perlu diingatkan juga tidak membaca dengan batin ya, dengan hati ya, tidak dengan di batin, tapi benar-benar lidah kita ikut mengucapkan. Jadi meskipun tidak dikeraskan, tapi lidah kita qomat kamit seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan itulah yang dimaksud dengan bacaan atau qiraah atau tilawah dalam sholat. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Baik Ustaz, syukur Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Ahmad di Kalimantan Timur. Kita kembali menyapa Ustaz penelpon selanjutnya. Ini ada Ibu Misnati di Jambi. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Baik Ibu Misnati, silakan dengan pertanyaannya. Ya Pak Ustaz, saya mau bertanya, ketika ada wanita itu kan sedang haid, misalnya sholat asar itu kan masih halangan, sholat maghrib itu kan masih, sholat maghrib itu udah nggak halangan sampai sholat isya. Apa mandinya tuh menunggu mau sholat subuh apa gimana? Baik. Baik, Ibu. Misalnya melayani suami itu menunggu bersih dengan mandi dulu apa gimana? Baik Ibu. Yang nomor 2, misalnya kita. Baik Ibu, mohon maaf Ibu. Ini ada pertanyaan dari Ustadz. Saat maghrib apakah sudah suci Ibu? Sudah, maghribnya tuh udah suci. Ibu tunggu dari isya. Udah ada halangan lagi, apa mandinya tuh harus menunggu sholat subuh apa gimana? Baik Ibu. Nomor 2, itu yang membatalkan sholat itu kan buang air besar, buang air kecil. Ya misalnya di apa itu namanya perempuan tuh di belakang di depan tuh di depan tuh ada yang keluar dari kemaluan tuh agak-agak seperti lidah cak mana orang anak kecil itu bermain ludah itu apa membatalkan sholat apa tidak? Ada cairan Bu ya, ada cairan keluar dari? Ya ada, cuma agak itu rasanya ada, cuma nggak ada apa-apa. Oke. Bukan angin juga? Sholat apa tidak? Oke. Iya. Terima kasih Pak Ustaz jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, mungkin bisa menjawab pertanyaan yang pertama Ustaz. Yang tadi di sholat asar itu sudah haid Ustaz, namun di maghrib sudah suci, isya-nya juga sudah. Nah mandinya itu kapan Ustaz? Baik. Bagi wanita ya biasanya haid yang paling umum itu seminggu ya, 6 hari atau 7 hari itu adalah masa haid yang paling umum berlaku, meskipun juga ada yang lebih dari itu, ada yang sampai 2 pekan. Dan ketika seorang muslimah sudah suci, tadi di depan kalau Ibu sudah hadir di bagian awal
acara kita tadi, saya sudah menyebutkan maksudnya tandanya adalah keluarnya cairan putih. Al-qaswah al-bayadha, seperti benang berwarna putih atau kering sama sekali. Ya, ketika tanda itu sudah didapatkan, maka berarti kewajiban sholat sudah berlaku lagi. Kalau wanita muslimah itu haidnya di bulan Ramadan, maka berarti kewajiban puasa Ramadan juga sudah berlaku lagi. Nah, mandinya kapan mandinya? Ya segera mandi ketika sudah keluar dan mendapati salah satu dari kedua tanda itu. Maka kalau saat waktu maghrib sudah suci, maka dia harus segera mandi kemudian sholat maghrib. Tidak perlu lagi untuk menunggu sampai waktu subuh. Karena kalau dia menunggu sampai waktu subuh berarti dia akan meninggalkan sholat maghrib dan isya, padahal kedua sholat ini sudah menjadi wajib lagi atas dia. Maka segera mandi kemudian segera sholat maghrib. Adapun untuk melayani suami, ya maka dia baru boleh melayani suaminya ketika sudah mandi juga. Jadi syaratnya tidak cukup suci, tapi harus mandi dulu. Ya, jadi harus suci, kemudian mandi, baru boleh setelah itu melayani suami. Ini untuk pertanyaan yang pertama. Baik, untuk pertanyaan kedua yang tadi Ustadz, ketika sholat itu dirasa ada keluar cairan itu Ustadz, tapi ternyata tidak ada. Ya baik, kalau hanya sekedar keraguan-raguan ya, yang tidak ada dasarnya ya, dalam arti ketika dicek tidak ada apa-apa yang keluar, maka ini mirip dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang seorang Muslim yang sholat kemudian dia yukhayyalu ilaih, ya dia seperti ada khayalan keluar sesuatu dari duburnya, seolah ada yang bergerak di sana, ada yang keluar, tapi ternyata tidak ada apa-apa. Itu bukan kentut, itu bukan buang air besar. Maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk tidak pedulikan dengan keraguan-raguan seperti ini. Para ulama menjelaskan al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan ya tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Artinya saat kita sholat kita sudah yakin bahwasanya kita suci. Maka keyakinan akan kesucian ini tidak bisa dihilangkan kecuali dengan keyakinan yang sama. Nah kalau kita yakin sudah kentut atau yakin ada sesuatu yang keluar dari kubul kita atau dari dubur kita, maka itu yang membatalkan sholat dan wudhu kita. Adapun sebatas keraguan-raguan, maka ini tidak perlu dipedulikan, ya kita abaikan saja dan terus lanjut sholat. Ya, adapun kalau misalnya ya ternyata itu tidak hanya sebatas keraguan, tapi memang benar kita dulu pernah punya pengalaman kalau ada perasaan seperti ini berarti ada sesuatu yang keluar. Kita cek ternyata betul ada cairan yang keluar, baik di dubur atau di kubul, maka ini berarti membatalkan sholat dan membatalkan wudhu kita. Yang termasuk yang disebutkan oleh para fuqaha adalah kentut dari depan untuk para wanita. Jadi para wanita itu ya sebagian punya kebiasaan keluar angin tapi bukan dari dubur tapi dari kubul. Ya ini kata para fuqaha ya, para ahli fiqih, ini hukumnya sama juga. Ini sama dengan kentut. Ya meskipun keluarnya dari bagian depan. Nah kalau yang dirasakan adalah hal-hal yang meyakinkan seperti ini yang betul-betul terjadi, maka ini memiliki hukum. Ya berarti kita anggap sholat kita batal, kita harus wudhu lagi, kemudian kita ulangi lagi sholat kita. Adapun sebatas keraguan-raguan, maka ini harus diabaikan dan itu bisa jadi adalah gangguan dari setan yang tidak ingin kita sholat dengan khusyuk. Ya, semoga bisa dipahami Ibu dengan baik. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Ini kita beralih ke penanya selanjutnya Ustaz. Ada Ibu Rosmini di Pacitan. Kita sapa terlebih dulu. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, silakan dengan pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya ini mengulang Ustaz. Ya. Dulu sudah pernah saya tanyakan tapi saya kurang paham. Begini, kalau belum sholat witir itu Ustaz bilang diqodho di waktu duha.
Terus bilangnya Ustadz 4 rakaat. Yang saya bingung 4 rakaat itu 1 salam atau 2 salam. Terus apabila tidak menunggu waktu duha, sehabis sholat subuh terus diqadha witirnya, bisa apa enggak Ustadz? Baik. Kasih. Cukup Ibu ya. Ya. Hah? Cukup Ibu dengan pertanyaannya ya. 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 Terima kasih jawabannya. Saya Kamaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, silahkan Ustaz. Tadi belum sholat witir, lalu antum dulu mengatakan 4 rakaat diqadha pada waktu sholat duha Ustaz. Apakah ini 1 salam atau 2 salam? Itu dulu Ustaz mungkin. Ya, baik. Mereka yang ingin mengqadha witirnya dalam waktu duha, maka dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau menambah 1 rakaat agar menjadi genap. Kalau kebiasaannya adalah sholat witir 3 rakaat, maka mengqadhanya adalah menjadi 4 rakaat. Kenapa? Karena dalam sholat siang hari tidak ada sholat yang ganjil. Yang berbeda dengan sholat malam hari yang diakhiri dengan witir. Witir itu artinya adalah ganjil. Maka sholat siang itu tidak ada witirnya. Nah, teladan dari Rasulullah SAW adalah kalau beliau tidak sempat untuk sholat malam, di mana kebiasaan beliau adalah 11 rakaat, maka beliau mengqadhanya di waktu duha dengan 12 rakaat. Jadi digenapkan. Jadi kalau biasanya 3 rakaat, maka silahkan Anda genapkan menjadi 4 rakaat. Selanjutnya Ibu Rosmini bertanya, 1 salam apa 2 salam? Jawabannya 2 salam. Nah, untuk 4 rakaat jawabannya 2 salam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih, sholatun nahari mathna mathna. Ya, sholat siang hari itu 2 rakaat 2 rakaat. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya kalau Anda mengqadha sholat witir di waktu duha, dilaksanakan sebanyak 4 rakaat jika kebiasaan Anda adalah 3 rakaat, dan 4 rakaat ini dilakukan dengan 2 salam. Jadi 2 rakaat 2 rakaat. Baik Ustaz. Kemudian apakah boleh diqadha setelah subuh langsung? Ya. Nah, tadi di pertanyaan sebelumnya kita sudah sampaikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mencontohkan dan membolehkan untuk mengqadha sholat di waktu larangan. Seperti misalnya setelah asar atau setelah subuh. Maka ini sama, ya. Yang boleh diqadha dalam waktu larangan ini tidak hanya sholat rawatib saja, tapi sholat witir juga boleh diqadha pada waktu itu. Tapi yang terbaik adalah di waktu duha. Boleh diqadha di waktu larangan seperti sholat subuh? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena itu sama-sama sholat sunnah, ya, sama-sama disyariatkan untuk diqadha, dan bahkan sholat witir itu lebih tegas daripada sholat sunnah rawatib. Bahkan sebagian ulama sampai berpendapat sholat witir itu wajib. Kewajiban yang kelima. Ini pendapat sebagian ulama, yakni para ulama mazhab Hanafi. Ya, jadi silahkan kalau waktu longgar Anda adalah setelah subuh, maka Anda juga boleh untuk mengqadha sholat witir Anda setelah sholat subuh. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Rosmi ini yang ada di Pacitan Ustaz ya. Baik, sembari menunggu penanya yang masuk pemirsa, kami masih menunggu pertanyaan dari Anda yang mungkin ingin bertanya secara langsung. Anda bisa menghubungi kami di 0331 544 6087. Baik Ustaz, kita akan membacakan pertanyaan yang masuk di website. Ini dari kembali tadi Ustaz, Bapak Wahyu Is Hendrianto Putro di Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, jika kita sedang dalam keadaan safar dan berniat untuk menjamak dan mengqashar sholat, pertanyaannya, apabila kita menjamak takdim sholat isya, apakah boleh kita melakukan sholat witir setelah sholat isya sedangkan masih di waktu maghrib? Syukron jazakallah khairan. Ya baik, jadi kalau seorang muslim mengambil rukhsah untuk menjamak sholat dalam kondisi safar, maka tentunya jamak dalam safar ini boleh. Ya. Nah, kalau Anda misalnya menjamak antara maghrib dengan isya secara takdim, dalam arti mengerjakannya di waktu maghrib. Jadi ketika waktu maghrib tiba, Anda mengerjakan sholat maghrib 3 rakaat, kemudian setelah itu Anda mengerjakan sholat isya 2 rakaat, maka
Kalau Anda ingin mengakhiri sholat ini dengan sholat witir, maka Anda sudah boleh melakukannya. Ya, jadi Anda bisa mengerjakan sholat maghrib 3 rakaat, kemudian isya 2 rakaat, kemudian diakhiri dengan witir, misalnya 1 rakaat atau 3 rakaat. Ya, ini sebagaimana dijelaskan oleh para fuqaha kita, alhamdulillah itu boleh. Alasannya kenapa? Karena witir adalah sholat malam dan itu sudah waktu malam. Ya. Witir adalah bagian dari sholat malam, dan bagi mereka yang menjamak sholat maka berarti mereka sudah boleh untuk mengerjakannya setelah sholat isya, meskipun itu masih waktu maghrib. Nah, jadi ini hukumnya adalah boleh, walhamdulillah. Silahkan diambil kemudahan ini dan tidak ada pelanggaran syariat dalam hal itu. Bahkan ini yang dijelaskan hukumnya boleh oleh para ulama kita, walhamdulillah. Baik Ustaz. Syukron jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Panca Nur Arif di Sambas, Kalimantan Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, apakah waktu akhir sholat duha di hari Jumat sama dengan di hari yang lain, yaitu kurang lebih 15 menit sebelum masuk waktu zuhur? Mohon penjelasannya, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ya, baik. Jadi pertama kali kita harus pahami bahwasanya Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk sholat pada waktu istiwa. Istiwa adalah kondisi di mana matahari berada persis di atas kita. Jadi ini kurang lebih 15 menit sebelum masuknya waktu zuhur. Ya. Waktu zuhur itu masuk ketika matahari sudah mulai condong ke arah barat. Nah, kurang lebih 1/4 jam sebelum itu ada namanya waktu istiwa, yaitu waktu di mana matahari persis di atas kita. Maka ini termasuk salah satu waktu larangan untuk sholat, di samping waktu sholat asar sampai terbenam matahari, dan juga setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Ya, ini adalah 3 waktu sholat yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Namun untuk hari Jumat, maka larangan sholat di waktu istiwa ini tidak berlaku lagi. Ya, kenapa? Karena disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW itu ketika menunggu sholat Jumat, mereka mengerjakan sholat sebanyak yang Allah takdirkan untuk mereka. Jadi redaksi hadisnya seperti itu. Mereka sholat sebanyak yang Allah takdirkan untuk mereka. Jadi mereka terus sholat. Banyak dari mereka yang terus mengerjakan sholat dari saat pertama mereka datang ke masjid sampai nanti imam naik ke mimbar atau podium. Nah, jadi itulah yang dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan bahwasanya tidak ada waktu larangan sholat di hari Jumat. Nah, jadi di waktu istiwa pun, ya, sesaat sebelum masuknya waktu zuhur pada hari Jumat pun, para sahabat masih mengerjakan sholat mereka, yakni sholat sunnah, sembari mereka menunggu tibanya waktu sholat Jumat. Nah, maka hadis ini mendasari para fuqaha untuk menjelaskan bahwasanya larangan sholat pada waktu istiwa tidak berlaku pada hari Jumat. Walhamdulillah. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Kami mungkin masih menunggu satu pertanyaan dari pemirsa Anda yang ingin bertanya secara langsung. Anda bisa menghubungi kami di 0331 544 6087. Baik Ustaz, kita akan membacakan pertanyaan kembali. Ini dari Bapak Zahid Walatomia di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, warahmatullahi wabarakatuh. Imam kurang 1 kali sujud di rokaat terakhir. Imam langsung duduk tawaruk. Makmum menegur dengan ucapan subhanallah, tapi imam tidak mendengar teguran makmum dan kemudian imam salam. Pertanyaan yang pertama, apa yang harus dilakukan imam dengan kondisi di atas setelah salam, dan apa yang harus dilakukan imam apabila mendengar teguran makmum sebelum salam? Yang kedua, apa yang harus dilakukan makmum yang mengetahui kesalahan imam setelah imam sudah ucapkan salam, dan apa yang harus dilakukan makmum yang tidak mengetahui kesalahan imam? Syukron jazakallah khairan. Ya, baik. Jadi di antara syarat untuk jadi imam adalah paham akan hukum-hukum sholat jamaah.
Ini adalah syarat yang mutlak harus dimiliki oleh orang yang ingin menjadi imam. Bahkan sebagian ulama sampai menjadikan syarat fiqih atau paham hukum ini di atas syarat hafalan Al-Quran. Ini menunjukkan pentingnya seorang imam untuk memahami hukum-hukum sholat dan hukum sholat jamaah. Sampai-sampai Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya orang yang lebih banyak hafalannya itu baru boleh dikedepankan kalau dia paham hukum sholat. Kalau nggak paham hukum sholat, maka meskipun dia banyak hafalan, maka dia tidak boleh untuk dikedepankan untuk menjadi imam. Tapi yang ditanyakan dalam pertanyaan ini tidak selalu berhubungan dengan paham atau tidak ya, tapi bisa jadi karena tidak mendengar saja. Betul, Ustaz. Ya baik, jadi kalau sebabnya adalah semata-mata karena imam tidak mendengar teguran dari makmum, ya maka hendaknya makmum seharusnya ya kalau sebelum salam, ya, makmum mengulang lagi. Ketika dia mengucapkan subhanallah, imam tidak mendengar, dia ulangi lagi subhanallah. Keraskan. Nah, kemudian bisa juga dibantu dengan yang lain ketika mungkin satu orang tidak terdengar, tapi kalau bersama-sama mungkin didengar. Mereka harus lakukan itu dan itu boleh. Itu sah untuk mereka. Karena suara-suara ini, ucapan-ucapan ini dilantunkan untuk maslahat sholat. Kenapa? Karena sujud itu rukun sholat. Iya. Kalau sampai tidak dilakukan, maka kalau tidak diobati, tidak dibereskan, maka sholatnya bisa tidak sah. Karena yang dilakukan oleh imam ini adalah sesuatu yang tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Kenapa? Karena dia meninggalkan salah satu sujud. Nah, sujud itu adalah rukun dalam sholat, ya maka hendaknya makmum lebih optimal dalam menegur. Ucapkan lagi subhanallah, subhanallah sampai imam mendengarkan. Nah kemudian kalau imam kemudian memperbaiki diri, kalau seandainya imam akhirnya mendengar, maka yang harus dilakukan adalah dia sujud lagi satu kali. Ya, dia menambah sujud langsung, otomatis sujud, kemudian duduk lagi untuk kemudian tasyahud. Nah, kemudian setelah itu salam, ya. Atau bisa juga sebelum salam sujud sahwi dulu karena ada yang lupa dalam sholat. Ya maka ini yang harus dilakukan oleh imam dan makmum, ya. Sebelum terlanjur salam. Ya. Tapi kadang-kadang yang kita harapkan ini tidak terjadi. Jadi imam nggak paham juga, mungkin juga imam sudah mendengar tapi nggak tahu kesalahan dia apa kan gitu. Karena bisa jadi kadang-kadang posisi imam itu posisi yang mendebarkan, posisi yang membuat orang grogi. Apalagi kalau sampai ditegur sama makmum rame-rame, ini kadang-kadang malah tambah lupa lagi dia kan gitu. Jadi seperti itu. Nah kalau kondisinya seperti itu, maka kalau imam tidak menyadari kesalahannya sampai dia selesai salam, ya maka setelah salam maka hendaknya para jamaah menjelaskan. Ya, dan ini boleh dijelaskan kepada imam karena nggak paham juga. Dia nggak segera ingat kesalahannya apa sih. Gitu. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat setelah sholat, mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah sholatnya dikosor ini? Kok hanya 2 rakaat? Jadi mereka sedang sholat yang seharusnya 4, Nabi melaksanakan sholat 2 rakaat. Para sahabat tahu itu kurang gitu, tapi mereka berpikir mungkin Nabi mengkosor sholat, atau mungkin ada wahyu yang turun kepada beliau. Akhirnya mereka diam. Baru setelah salam mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah sholatnya diperpendek? Apakah sholatnya dikosor? Maka Nabi mengatakan tidak. Oh berarti engkau lupa wahai Rasulullah. Beliau masih nggak tahu juga kalau beliau lupa, ketinggalan. Akhirnya beliau tanyakan dulu, apakah yang diucapkan oleh Dzul Yadain benar? Baru para sahabat mengatakan, iya benar wahai Rasulullah. Nah, baru kemudian beliau langsung menambah 2 rakaat lagi. Nah, kemudian beliau sujud sahwi dan salam. Nah, itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka untuk kasus ini juga mirip seperti itu. Mereka boleh untuk menyampaikan kesalahan imam apa, dan setelah itu imam bisa langsung kembali ke posisi sujud. Ya, langsung ke posisi sujud, nambah sujud sekali, kemudian tasyahud, kemudian sujud sahwi dan salam.
Baik. Ya, ini yang harus dilakukan ya, karena jedanya belum lama. Ya, ini baru setelah salam langsung dijelaskan masalahnya apa. Nah, kalau seandainya ini baru disadari oleh mereka semuanya setelah lama, misalnya sudah lewat setengah jam, 1 jam, baru ingat bahwasanya ternyata tadi ada kesalahan dan belum dibereskan. Nah, maka itu yang harus ngulang sholat dari awal. Itu kalau jedanya sudah lama. Adapun kalau jedanya masih dekat seperti ini, masih baru setelah salam langsung ditegur, maka Allah Ta'ala alam, Anda bisa langsung sujud saja, kemudian tasyahud, kemudian sujud sahwi, baru kemudian setelah itu salam. Alhamdulillah. Baik Ustaz, Masya Allah. Jawaban yang lengkap Ustaz ya, yang jelas, insya Allah bisa kita pahami semua dari pertanyaan dari Bapak Zahid di Wakatobi tadi Ustaz. Dan pertanyaan Bapak Zahid ini sekaligus mengakhiri Ustaz acara kita di sore hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah banyak sekali menjawab pertanyaan baik dari telepon yang masuk ataupun dari website yang sudah kita terima Ustaz. Dan terima kasih Ustaz sekali lagi, syukron jazakumullah khairan Ustaz sudah menyempatkan waktu datang ke studio ini untuk memberikan ilmu kepada kita semua. Semoga ini bisa menjadi faedah bagi kita dan tentunya menjadi pahala jariah bagi antum Ustaz. Amin wa iyyakum wa barakallahu fikum. Barakallah. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, di sore hari ini kurang lebih selama 1 jam kita sudah mendengarkan nasihat, kita sudah mendengarkan ilmu, kita juga sudah mendengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami. Semoga apa yang disampaikan beliau dan juga apa yang kita dapatkan ini bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, usai sudah pertemuan kita di sore hari ini, kami mengingatkan bagi Anda pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui rangkaian acara di Fatwa TV lebih detail, Anda bisa mengunjungi website kami di www.fatwatv.id dan Anda bisa update tanya jawab di www.dewanfatwa.com/jawab. Dan kemudian juga kami mengajak Anda pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, guna memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Baiklah, insyaallah ta'ala kita akan bertemu di lain kesempatan. Di pekan depan biidznillahi ta'ala kita akan kembali mendengarkan nasihat, kita akan kembali mendengarkan jawaban dari pertanyaan yang telah masuk. Dan semoga pekan depan pun kita bisa bertemu lagi biidznillahi ta'ala, amin ya rabbal alamin. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya, Sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, rahimana wa rahimakumullah. wudunya batal.